ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Ya, Shalom, saya ingin menyampaikan apa yang saya lihat beberapa waktu yang lalu ketika sharing dengan beberapa orang. Yang saya lihat adalah memang beberapa hari ini mungkin Anda semua mengalami kesuaman kerohanian. Di antara Anda juga mengalami mungkin saat ini merasa ketidakpastian. Jangankan untuk mikir pergerakan rohani atau revival again, tetapi untuk mikir kebutuhan sehari-hari saja kadang kita ini berat gitu. Tetapi hari ini saya kok merasa bahwa ini waktunya untuk mezbah kita itu dihidupkan kembali, korban kita dihidupkan kembali gitu. Tuhan sedang berbicara kepada kita anak-anak Tuhan hari-hari ini untuk memanggil kembali pulang gitu. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini saya melihat di alam spirit Anda seperti seorang prajurit yang mungkin sudah kelelahan, engkau sudah tanganmu lemes untuk membawa senjata, engkau sudah merasa capek dalam hidupmu. Ini waktunya untuk kembali pulang. Engkau dipulihkan lagi oleh Tuhan. Dan ada beberapa di antara kita yang mungkin kita jadi orang pengembara, kita keliling ke sana kemari, pelayanan ke sana kemari, tetapi sebetulnya kita sedang membawa tabung yang kosong dan bocor sehingga kita tidak mendapatkan upah apapun. Dan itu waktunya engkau capek dan engkau harus kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah waktu yang paling luar biasa yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa hari-hari mendatang akan menjadi waktu kepulangan yang luar biasa. Kepulangan dalam artian kita kembali ke rumah Tuhan, kita dikumpulkan kembali, kita diperkuat, dan di sanalah kita akan membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Nah, yang saya lihat beberapa hari yang lalu adalah saya melihat seperti mezbah tumpukan batu yang terserak seperti yang dialami oleh Elia ketika dia menantang nabi-nabi Baal. Mezbah itu ditata kembali oleh Elia gitu. Jadi korbannya juga dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dia juga mencurahkan air, dia membuat parit. Tetapi apinya dari mana? Tapi yang saya lihat sedikit berbeda dengan yang ada di firman Tuhan di Elia ketika api itu menyambar. Tapi yang saya dapatkan adalah ketika mezbah itu berantakan dalam hidup kita, mungkin pergerakan kita selama ini hebat, tapi lama-lama mulai padam. Jam-jam doa kita, dulu kita semangat, sekarang mulai padam. Kita tidak lagi memikirkan jiwa-jiwa sama seperti dulu. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sudah menikah, dulu masih muda, pergerakannya luar biasa untuk Tuhan 100%, tapi setelah menikah, setelah punya anak, dituntut oleh kebutuhan sehari-hari, keuangan mulai menipis, saudara mulai jauh dari Tuhan, saudara mulai pusing dengan penghidupan Anda. Ini waktunya saya melihat ketika mezbah itu ditata kembali, Tuhan seperti berbicara, gali terus, arangnya itu masih ada asapnya, tiup terus, sampai asap yang ada di arang itu kembali menyala. Nah, tiba-tiba saya mendapatkan satu firman Tuhan yang tercatat di Alkitab, bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Tiup terus, dan ketika ditiup terus dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita berserah kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, maka arang itu muncul lagi apinya. Api itu mulai membesar. Saya melihat korban itu mulai dibakar habis di hadapan Tuhan. Mezbah itu kembali seperti semula. Nah, ini yang saya tangkap, bahwa tahun-tahun ini merupakan tahun yang luar biasa untuk kita orang-orang pergerakan. Dan bukan itu saja, tapi untuk gereja Tuhan ini adalah waktunya untuk kita tidak lagi memusingkan diri dengan kebutuhan kita. Saya percaya kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan. Kenapa sementara ini kita seret? Karena kita mikir kebutuhan. Coba kalau saudara mikir yang Tuhan pikir, hati Anda sama dengan hatinya Tuhan, kehendak Anda kehendaknya Tuhan, maka kebutuhan itu akan sangat gampang sekali. Saya mengalami ketika hari-hari ini saya mulai memikirkan apa maunya Tuhan, maka berkat itu datang. Yang tadinya saya usahakan mati-matian tidak pernah datang. Tapi ketika saya lepaskan pekerjaan saya, dalam artian saya tidak terlalu mikir, tidak terlalu pusing dengan promosi dan lain sebagainya, tapi pembeli-pembeli yang baik itu dikirimkan Tuhan. Sama seperti burung puyuh yang tidak bisa terbang, tetapi Alkitab berkata Tuhan menghembuskan angin dari seberang laut sehingga membawa burung-burung puyuh itu terbang.
dan memenuhi kemah-kemah orang Israel. Artinya apa? Sesuatu yang kelihatannya mustahil, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, yang itu berbau kebutuhan kita, keinginan kita, ya toh, kebutuhan hari-hari kita, yang kita cari makan, minum dan lain sebagainya, itu bisa dikirim Tuhan tepat di perkemahan kita. Itu satu pesan buat saudara, jangan mengusahakan apa yang tidak usahakan, Tuhan usahakan. Dan jangan mengerjakan apa yang Tuhan tidak kerjakan. Biarkan engkau mengerjakan maunya Tuhan, dan Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Percayalah, rezeki, uang, kekayaan, berkat, makanan dan lain sebagainya itu akan dikirimkan Tuhan di depan rumah kita. Mujizat yang sangat cepat ketika engkau taat dengan Tuhan, tidak memikirkan segala kebutuhan kita sendiri, tapi kita memikirkan yang Tuhan mau, yang Tuhan mau, yang Tuhan mau, yang Tuhan mau. Maka saya melihat bahwa Tuhan akan mengirimkan berkat tepat di depan rumah kita. Dan berkat Tuhan itu selalu nyampe di alamat yang tepat, yaitu orang-orang yang tidak memusingkan dirinya sendiri, tapi dia memusingkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi hari-hari ini ayo, mezbahnya yang roboh dibangun kembali. Yang malas ke gereja, ayo ke gereja lagi. Yang malas pelayanan, ayo pelayanan lagi. Engkau tentara-tentara Tuhan yang sudah capek, tanganmu mungkin lelah mengangkat senjata, ini waktunya angkat kembali senjatamu. Orang-orang yang membangun, yang engkau bawa alat di tanganmu yang selama ini engkau sudah capek dan memutuskan berhenti untuk membangun bangunan Allah, ini waktunya bagi saudara untuk bangkit lagi, untuk kembali lagi. Ini adalah panggilan terakhir untuk kita. Ayo diresponi baik-baik gitu. Saudara sudah menikah, saudara sudah punya anak, saudara mikir ini, mikir itu, mikir itu. Saya mau beritahu satu hal, ketika engkau memikirkan rumah Tuhan, Tuhan akan memikirkan rumahmu. Kenapa engkau selama ini kerja, kemana cari duit, tapi kelihatannya hasilnya biasa-biasa saja. Seperti engkau menaruh upah di kantong yang berlubang. Ya toh, kamu pakai selimut tapi tidak merasa hangat, pakai baju tidak merasa hangat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, aku menghembuskan semuanya itu. Karena engkau hanya memusingkan dirimu dengan rumahmu sendiri, sedangkan rumahku, mezbahku, kata Tuhan, engkau biarkan berantakan. Ini waktunya, ayo pahlawan Tuhan yang dulu pergerakannya rajin, engkau yang dulu setia kepada Tuhan tapi sekarang sudah meninggalkan Tuhan. Ini waktunya untuk balik ke rumah. Ini waktunya untuk kembali kepada Tuhan, mengerjakan kembali maunya Tuhan. Visimu belum mati, saya beritahu. Visimu di dalam dirimu. Banyak hamba Tuhan mungkin yang bernubuat kepada saudara. Banyak hamba Tuhan yang menyampaikan mimpi-mimpi Tuhan dalam hidupmu. Tak beritahu, itu belum mati. Belum mati. Masih ada kehidupan. Bangun lagi mezbahmu. Nanti api itu akan muncul lagi dan membakar saudara lagi. Tuhan Yesus memberkati.